Maraknya aktivitas penambangan biji timah yang juga menjara kawasan hutan lindung Bringsing, Papuyuh, Desa Ibul, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu 20 Juli 2022 siang. Berdasarkan pemantauan awak media, di mana beberapa unit mesin tambang dan satu alat berat jenis ekskavator tampak jelas sedang beroperasi di kawasan yang diduga babat kawasan hutan lindung. Pemilik tambang bebas beraktivitas seolah-olah kebal terhadap hukum. Operator pekerja di lokasi saat ditanya awak media mengatakan pemilik alat punya A inisial sebutnya kepada awak media. Terpisah di lokasi yang tidak jauh dari lokasi tersebut, terdapat satu unit alat berat dan peralatan mesin siap beroperasi. Sayangnya alat berat tersebut tidak beroperasi, hanya parkir di pondok lokasi tambang yang diduga di halaman kawasan hutan lindung. Terkait aktivitas tambang yang diduga ilegal tersebut, Kadin KPHL Belantung Mendanau, Bambang Wijaya, saat ditemui awak media di kantornya, mengatakan, "Selamat siang Pak Bambang, izin Pak mengenai terkait adanya aktivitas kemarin yang ditemukan oleh tim media dua alat berat itu. Kan setelah itu kan ada tim dari KPHP lagi, supir kapal menyatakan mereka sudah tidak ada Pak. Terus untuk upaya kelanjutan ke depannya atau upaya tidak lanjutnya seperti apa nih Pak?" Baik, terima kasih Bapak ya. Jadi yang penting pertama kami bersyukur, terima kasih juga ke media bisa menyampaikan informasi ini, karena memang kami terus terang aja di pihak kami kesulitan, karena memang kadang-kadang kita dengan personil 9 orang ini harus mengakomodir atau melakukan patroli dengan luas kawasan hutan yang 84.000. Jadi memang sebenarnya persoalan pertambangan ini ya bukan satu hal yang memang diselesaikan oleh kehutanan, karena ini misalnya multi stakeholder yang terkait. Jadi kalau kita benturkan di kehutanan ya kita memang akan kesulitan juga. Jadi kita bersyukurlah ada media yang menginformasikan ini, karena setelah informasi itu kami tindak lanjut tetap apapun yang diinformasikan, seperti pengalaman sebelumnya seperti yang di Selumar, apalagi ada Ibul, kita kecolongan Pak, karena kita tahu selama ini itu sudah hilang di situ kan tambang ini, tiba-tiba ada lagi. Ya, jadi begini Pak ya, berdasarkan isu yang berkembang yang kami tangkap kan isu ini Pak ya, ada yang menyatakan ini apa kecolongan kapasitasnya atau pembiaran gitu Pak. Maksudnya ini gimana gitu Pak menyikapi hal ya, itu Pak? Kalau dikatakan pembiaran, kita tidak melakukan pembiaran Pak, karena kita ada patroli rutin dan kita ini ada kurang lebih 84.000 hektar dengan kawasan hutan sekitar 25 kawasan Pak. Jadi yang harus kita patrolikan, kalau kita bagi satu hari pun dalam satu bulan kadang kita pas ini Pak, jadi kita rutin kita patroli. Kalau untuk teguran nanti Pak ataupun secara administrasi atau upaya lainnya mengenai kerusakan yang akibat tambang itu yang diduga area kawasan hutan itu seperti apa Pak nanti Pak? Ya nanti paling kita masukkan diagendakan dalam kegiatan rehabilitasi, karena untuk kewenangan rehabilitasi kawasan hutan baik itu reboisasi, reklamasi untuk kawasan hutan itu ada di BPDASAR. Berarti kita akan koordinasi hal-hal yang memang database-nya tetap kita sampaikan, karena kita akan kalau kita membebankan tanggung jawab, siapa yang tanggung jawab gitu kan, karena tersangkanya pun sudah tidak ada lagi. Kadang-kadang kita kesulitan itu, karena ini memang pekerjaannya luar biasa kalau saya lihat ya, karena keberanian orang ini pasti sudah unsurnya nekat ya kan, karena sudah tahu kawasan hutan itu sebenarnya, tapi masih juga ya. Terkait pertanyaan publik Pak, publik itu kan mempertanyakan lahan yang di Desa Ibul itu yang ditemui oleh dua media ini, nah itu sebenarnya itu masuk kawasan apa Pak? Di Desa Ibul itu ada kawasan hutan HL Bringsing Papuyuh namanya. Jadi itu kawasan hutan lindung. Namanya hutan lindung Bringsing Papuyuh namanya. Ya, kebetulan masuk daerah Desa Ibul. Ya. Jadi alat berat yang beroperasi itu masuknya di mana Pak? Masuk di HL hutan lindung kemarin tadi cek. Jadi positif HL itu Pak? Ya, hutan lindung. Jadi berdasarkan informasi dari kawan tersebut memang sebagian masuk, sebagian di luar, tapi posisinya memang sudah ditambang ke dalam hutan lindung. Jadi ini dua kemungkinan.
Karena apakah mereka ini lupa, tapi namanya timah ini tidak mungkin ya, mungkin keasikan di area pengguna lain tiba-tiba mengejar sampai ke hutan lindung kan gitu. Tapi yang jelas kita karena tidak ketemu orangnya, kita sulit mengklarifikasinya apakah mereka ada izin atau tidak. Ya, kalau di hutan lindung otomatis tidak akan ada izin di situ kan, karena open mining tidak bisa diizinkan. Ya, itu sebenarnya. Sampai saat ini apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh pihak Bapak? Oh, kami kemarin sudah para Polhut sudah ke sana mensterilkan, melakukan patroli dengan memasang pelang di situ kan, bahwa ini dilarang melakukan penambangan situ, termasuk ya ini karena kan kalau mereka bicara ke informasi sebenarnya dari depan sudah ada pelang kawasan hutan ya kan. Nah, tapi nggak apa-apa, kita sudah berupaya karena orangnya pun tidak ada, jadi memang pada saat kita ke sana kosong, sudah ada. Ya informasinya seperti apa, apakah malam 8 hari kan nggak tahu. Jadi memang begitu Polhut datang sudah nggak ditemukan lagi aktivitas. Sejauh ini sepengetahuan Bapak sudah mengantongi nama pemilik tambang ataupun yang punya alat itu Pak? Kalau saya sendiri karena Polhut belum melaporkan itu belum tahu Pak siapa yang punya siapa kan pada Polhut ke sana nggak ada lagi aktivitas. Tindak tegas dari Bapak sendiri sebagai kepala UPTD KPHL seperti apa Pak? Tindak tegas Bapak? Kalau saya sebenarnya ya tetap kita kalau ketemu tersangkanya pada saat itu ya tetap kita tindak lanjut karena ini hutan lindung ya kan, dan mereka sudah merusak. Ya kalau kita kan sudah jelas ancaman di undang-undangnya, di Undang-Undang 41, nah, ya tidak diperkenankan, dilarang membawa alat berat, apalagi menambang tanpa izin. Ya sanksinya servis pidana, jadi sudah masuk kriteria tindak pidana kehutanan namanya. Ya. Jadi di pasal Undang-Undang pasal 50 Jo 78 pun sudah jelas itu ancaman dan kegiatan apa saja yang dikategorikan termasuk tindak pidana. Berarti Pak kalau mereka sudah tidak di TKP lagi di tempat lokasi tersebut itu berarti tidak bisa ditelusuri lagi Pak? Kita akan mencoba, kita akan tetap kawan Polhut juga akan cari tahu siapa semuanya yang melakukan tindakan itu. Kan kita masih mencari sekarang ini kan, termasuk yang di Slumat juga kan, kayak kemarin juga sampai sekarang belum kita temukan orangnya. Tapi walaupun inisialnya sudah ada, orang ini pun tidak ada di sini kan. Tapi mudah-mudahan lah, kami nanti mencoba akan bekerjasama dengan Gabung, dengan Dinas Kehutanan Provinsi juga, sebenarnya bidang perlindungan, saya sudah laporkan juga. Beliau juga kemarin sudah memintakan saya cek dulu. Nah, nanti kalaupun memang sudah indikasinya ada sianya, kita akan laporkan lagi Pak, sama-sama dengan Dinas nanti. Karena tetap kami akan koordinasi tetap ke Dinas dan Posgakum. Kita punya Posgakum di Bangka ya, jadi itu yang paling langkah pertama. Tapi yang jelas semua kejadian yang ada di KPH sudah kita laporkan ke Dinas. Sepengetahuan Bapak sendiri sampai saat ini apa pemilik tambang yang ada di situ itu mempunyai izin atau ini yang jelas Pak, legalitas yang jelas Pak? Kalau yang di APL saya nggak tahu, kan di APL kan yang kewenangan memberikan izin tambang itu Minerba atau SDM ya. Ya. Nah, tapi kalau di hutan lindung pasti tidak ada. Karena untuk di hutan lindung pertambangan yang diperkenankan itu pertambangan tertutup. Jadi untuk open mining atau pertambangan terbuka tidak diperkenankan. Yang boleh hanya di hutan produksi. Jadi saya pastikan kalau di hutan lindung dia tambang terbuka pasti tidak ada izin. Oke Pak, terima kasih Pak. Dari Tanjung Padang Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Iswandi, HIUS TV Official melaporkan.